Selamat pagi Bapak Ibu remaja pemuda dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di channel YouTube HKBP Resort Solo. Pada hari ini Selasa 2 Januari 2024 bersama saya Sintua S. Sitanggang. Baik Bapak Ibu remaja pemuda dimanapun Anda berada, kami segenap majelis HKBP Resort Solo mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Kita patut mengucap syukur di 2023 sampai Januari 2024 ini Tuhan masih membimbing kita. Tuhan masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dengan keadaan sukacita tentunya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Baik Bapak Ibu remaja pemuda dimanapun Anda semuanya berada, sebelum kita memulai firman Tuhan dengan harian buat kita semuanya, mari kita bersatu di dalam doa meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di tahun yang baru 2024 ini, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena berkat-Mu yang menyertai kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, menemani hati dan pikiran kami, dan berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar apapun yang hamba ucapkan semuanya itu berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari yang indah ini firman Tuhan datang menghampiri Bapak Ibu sekalian yang tertulis di Matius 7 ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibuka. Tentunya ayat ini sudah begitu familiar di dalam kehidupan. Banyak gereja-gereja atau aliran-aliran yang lain yang sangat mengistimewakan ayat ini. Karena banyak orang berpikir, Bapak Ibu, apabila kita berdoa, kita meminta, kita mencari, kita mengetuk, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menunjukkan. Karena apa? Karena firman ini di Matius 7 ayat 8 mengatakan demikian. Perikop kita ini berjudul Bapak Ibu, hal pengabulan doa. Apakah sesimpel itu? Apa setiap kita meminta di dalam doa kita mencari di dalam doa kita mengetuk, menghampiri Tuhan di dalam doa kita, semuanya akan dijawab. Doa sederhananya adalah percakapan yang jujur dan berkelanjutan dengan Tuhan. Yesus memberitahu kita apa yang kita butuhkan. Di Matius 6 ayat 8 ada yang dikatakan begitu. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang memelihara kita. Walaupun Dia tahu apa yang kita inginkan, Dia tahu apa yang kita butuhkan, tapi Yesus masih ingin kita datang dan memberitahu Dia apa yang kita pikirkan.
yang berbicara tentang keadaan kita. Dia ingin menghibur kita. Dia ingin membentuk cara pandang. Itu keinginan Yesus. Tapi Bapak Ibu, jangan salah. Terkadang apa yang kita inginkan di dalam doa-doa kita sebenarnya bukan apa yang kita butuhkan. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 8, mintalah maka kamu akan diberi. Tidak mengatakan bahwa kita akan mendapatkan semua yang kita minta. No. Dan seperti itu. Tuhan tidak dapat, tidak akan memberi kita sesuatu yang bertentangan dengan karakternya Tuhan. Tuhan hanya akan memberi kita apa yang terbaik. Dan kita harus ingat, terkadang jawaban tidak dari Tuhan adalah jawaban yang sebenarnya yang kita butuhkan. Tapi walaupun seperti itu, Tuhan tetap ingin membawa apa yang kita inginkan itu kepadanya. Dan kita harus meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak. Sekarang, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu remaja? Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan berkehendak kita menyediakan waktu bersama dengan Tuhan berkehendak kita mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan memahami karakternya Tuhan. Dan hanya ketika kita memahami karakternya, kita akan meminta hal-hal yang sesuai dengan karakter atau kehendaknya. Ketika kita memahami karakter Tuhan, pada saat itulah kita akan meminta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Intinya Bapak Ibu, kita harus mengenal karakternya Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan kita. Bagaimana caranya kita mengenal karakter Tuhan? Bagaimana caranya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yang pertama, selalu sediakan waktu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Jangan ketika kita butuh sesuatu, kita lipat tangan, kita berdoa. Pada saat gak butuh, kita tidak berdoa. Atau pada saat kita butuh sesuatu, kita datang ke rumah ibadah untuk berdoa. Pada saat tidak butuh, kita tidak datang ke gereja. Kita selalu menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan. Datang ke tempat ibadah, menjalin hubungan komunikasi yang intens dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa. Ketika kita dengan rendah hati mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kata-kata Yesus dalam Matius 7 yang barusan kita dengar adalah janji bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, Dia akan memberikan dirinya kepada kita. Ketika kita dengan rendah hati mencari Tuhan, Dia akan menemui. Dan ketika kita datang kepadanya apa adanya, bukan dibuat-buat, Dia akan menyambut kita dan merangkul kita dengan kedua tangan. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat. Dan ketika Dia mendekat, Tuhan akan mengubah cara berpikir kita, memperbaharui benak kita, memulihkan jiwa kita, dan menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang dibuat oleh Allah demi kebaikan kita dan tentunya demi kemuliaan kita. Jadi Bapak Ibu remaja pemuda dimanapun Anda berada, mulai saat ini
2024 ini. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati hidup, tetap jalin komunikasi yang indah dengan Tuhan. Tetap jalin hubungan yang intens dengan Tuhan. Datang beribadah, berdoa selalu. Kenali karakter Tuhan kita. Kenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan mendengar doa-doa. Dan saya yakin, Bapak, Ibu, remaja, pemuda dimanapun Anda berada, Tuhan akan mendengarkan doa-doa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.